Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang tumbuhan pemakan daging. Hi, kok kedengarannya serem ya, Miss? Tanaman kok bisa makan daging? Jangan-jangan manusia juga bisa dimakan. Bagaimana dong, Miss? Anak-anak, ternyata tumbuhan pemakan daging ini terpaksa memakan serangga atau hewan agar mereka bisa bertahan hidup, karena tumbuhan-tumbuhan ini biasanya hidupnya di daerah yang miskin unsur haranya, seperti rawa-rawa gambut yang tanahnya bersifat asam ataupun kurang unsur nitrogennya, atau di daerah gurun berbatu. Jadi tidak seperti tumbuhan yang lain yang mampu menyerap nutrisi dan mineralnya dari dalam tanah. Anak-anak, ada beberapa tanaman karnivora atau lebih tepat disebut insektivora yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Tanaman pertama yang kita bahas namanya adalah kantong semar, yang biasanya disebut dengan tropical pitcher plant. Tanaman ini banyak tumbuh di rawa-rawa anak-anak, atau di daerah yang asam dan kurang unsur nitrogennya. Biasanya anak-anak terdapat di rawa-rawanya Pulau Sumatera. Ciri khasnya, dia memiliki daun yang berbentuk seperti kantong. Kantong tumbuhan ini berisi cairan pencerna atau enzim yang mengeluarkan aroma yang sangat menarik, sehingga mengundang serangga-serangga untuk datang. Nah, ketika serangga itu hinggap di bibir kantong yang licin, maka serangga itu akan tergelincir, jatuh ke dalam jebakan, lalu dicerna sebagai makanan atau nutrisi bagi tanaman itu. Tanaman kantong semar ini bersimbiosis mutualisme anak-anak, yaitu hubungan yang saling menguntungkan dengan kelelawar berbulu wol. Kelelawar ini dapat tidur di dalam kantong semar. Mengapa dia tidur di dalam kantong semar? Ternyata supaya terhindar dari gigitan serangga. Sedangkan kantong semar memiliki keuntungan dari kelelawar, karena ia mendapatkan nutrisi dari kotoran kelelawar yang mengandung nitrogen anak-anak. Nah, tanaman berikut yang kita bahas adalah tanaman Venus, atau yang kita kenal dengan nama Venus flytrap. Tanaman ini memiliki daun yang mampu membuka dan menutup dengan cepat ketika ada lalat atau serangga yang secara tidak sengaja menyenggol duri atau rambut perangsang. Rambut perangsang ini memicu daun untuk mengatup dengan cepat. Pada bagian dalam daun yang berwarna merah dari Venus flytrap ini mengeluarkan cairan manis yang sangat disukai oleh serangga. Wah, seru sekali ya anak-anak ya. Nah, tanaman ketiga adalah sundew. Tanaman ini daunnya ditumbuhi tentakel yang mengeluarkan cairan kental manis yang berbau harum dan lengket. Nah, beberapa tanaman ini mampu meringkus mangsanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Wow, cepat sekali ya anak-anak. Dan mematikan mangsanya dalam waktu sekitar 15 menit. Berbeda dengan kantong semar yang enzim di cairannya mengubah protein dari serangga menjadi nitrogen dan unsur hara sederhana lainnya. Tanaman ini memiliki enzim di tentakel daunnya yang akan mengubah protein pada serangga menjadi fosfat, yaitu juga termasuk unsur hara atau nutrisi yang dibutuhkannya. Tanaman berikutnya yang kita bahas adalah tanaman kincir air. Lucu ya namanya anak-anak. Ternyata tanaman kincir air ini termasuk tanaman purba. Dia sudah muncul sejak 72 juta tahun yang lalu, di masa Kretasius akhir. Tanaman ini ditemukan pada abad ke-15 dan sempat menjadi koleksi di Botanical Garden Italia.
Tanaman kincir air ini merupakan tanaman air tak berakar yang hidupnya mengambang di air tawar. Nama kincir air diberikan pada tanaman ini karena keunikan dari pergerakan tanaman ini yang mirip dengan kincir air saat terkena arus bawah air. Pada tanaman kincir air ini terdapat daun perangkap transparan yang berguna dalam menangkap mangsanya. Mangsanya berupa ikan kecil atau serangga air, anak-anak. Nah, metode penjebakan mangsa yang dilakukan tanaman kincir air ini mirip dengan tanaman Venus, yaitu dengan membuka daun penjebak, dan daun penjebaknya ini akan menutup saat ada ikan kecil atau serangga air yang masuk. Tanaman ini mendapatkan unsur haranya melalui sari dari tubuh ikan kecil maupun serangga air, karena hidupnya mengambang di permukaan air dan dia tidak memiliki akar untuk menyerap unsur hara dari air. Tanaman kincir air ini tetap melakukan fotosintesis untuk memproduksi energinya sendiri, anak-anak. Karena keunikannya, tanaman ini kerap menjadi tanaman hias di akuarium rumah. Nah, anak-anak, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga kalian bisa menikmati pelajaran demi pelajaran yang Miss Ervin berikan ya, anak-anak. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.